Sering gak sih kalian denger kalau orang baik tuh malah suka disakitin? Atau kalian pernah punya temen gak sih? Atau sering lihat orang yang sebenarnya dia tuh udah cantik, pintar, sukses, tapi tetap aja diselingkuhin? Kenapa ya? Halo semuanya, perkenalkan aku MEIDYTA and welcome to my channel. Mulai sekarang, aku akan upload video 2 kali seminggu. Untuk hari Kamis, aku akan upload video random seperti book review, MEIDYTA, vlog, dan juga song cover. Nah, untuk hari Minggunya spesial untuk konten beauty. So, jangan lupa buat klik tombol subscribe sebagai bentuk dukunganmu terhadap channel aku. So, enjoy the video! Hari ini aku akan kembali mereview buku, dan buku yang akan aku review itu adalah buku yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Why Men Love Bitches. Nah, buku ini tuh bukan hanya bisa dibaca untuk yang masih single, tapi bisa banget juga dibaca untuk kalian yang mungkin sudah punya pasangan atau bahkan menikah, dan mungkin di hubungan kalian itu lagi agak hambar atau lagi ada masalah. Nah, kalian bisa baca buku ini karena nanti aku bakal kasih tahu apa aja yang aku dapat dari buku ini. Kata bitches di buku ini itu bukan berarti pelacur atau pegawai asusila. Tapi bitches di buku ini tuh digambarkan sebagai an independent woman yang dapat berdiri sendiri dan juga wanita yang memiliki prinsip. Sebenarnya laki-laki itu suka loh sama perempuan yang dia itu punya prinsip dan juga bisa bertanggung jawab dengan hidupnya sendiri. Jadi, buat kamu, para perempuan yang yes person atau terlalu baik, ini saatnya untuk berubah. Oke, aku mulai cerita apa yang aku dapatkan di buku ini. Sebenarnya, laki-laki itu suka dengan wanita yang memiliki kehidupan. Jadi nggak sepenuhnya bergantung sama cowok gitu 100%. Dan dia itu punya pendirian. Istilahnya ya, pelacur aja mau ditiduri sama laki-laki kalau dia sudah mau membayar harga yang disepakati. Apalagi kita. So, buat kalian para perempuan, kalian itu wajib banget bisa jadi independent woman and be a bitches. Nah, di buku ini itu ada beberapa hal yang aku pelajari dan aku dapatkan yang disebut namanya attraction principle. Apa itu attraction principle? Attraction principle itu adalah prinsip-prinsip di mana kita itu bisa menjadi pribadi yang menarik. Hal yang pertama yang aku dapatkan dari buku ini tuh adalah anything a person chases will run away. Apa yang kamu kejar itu akan pergi. Pernah gak sih kamu ngerasa kalau kamu itu tiap suka sama cowok pasti kalian gak pernah jadian? Atau bahkan kalau misalkan kalian gak suka banget sama seorang cowok atau kayak jijik banget gitu, cowoknya malah makin ngejar. Nah, karena memang itu tuh udah kayak hukum alaminya ya. Semakin kita mengejar sesuatu, semakin kita menginginkan sesuatu, hal itu tuh malah semakin pergi. Terutama di percintaan. Ini tuh sebenarnya sama halnya dengan salah satu kalimat yang aku baca juga di buku aku yang sebelumnya, yang the thing you can see only when you are slow down. Di situ juga mengatakan tentang relationship itu bahwa love will come when it wants and love will go when you chase for more and more. Jadi ketika kita chases, kita tuh kayak meminta, menuntut untuk lebih, cinta itu akan pergi gitu. Kalau kamu misalkan terlalu terobsesi sama sesuatu, hal itu tuh malah akan semakin sulit untuk didapatkan kayak gitu, girl. Apalagi kita sebagai wanita, hakikatnya memang untuk dikejar, bukan untuk mengejar. Kenapa? Karena laki-laki itu nalurinya dia itu suka game, suka adrenalin. Jadi ya biarkan aja cowok yang mengejar. Hal yang kedua yang aku dapatkan dari buku ini itu adalah the biggest variable between a bitch and a girl who is too nice is a fear. Seorang bitches, seorang wanita independen itu nggak takut kehilangan cowok. Sedangkan kalau perempuan yang too nice, biasanya mereka itu takut kehilangan pasangannya. I mean, menunjukkan rasa sayang kita terhadap pasangan kita is very a good things. Malah harus banget gitu. Cuman kita itu nggak usah takut kehilangan dia
gak usah terlalu takut dia itu pergi sama cewek lain dan lain-lain, yang akibatnya kita tuh malah mengekang dia dan melakukan hal-hal yang justru sebenarnya cowok itu jadinya gak suka. Kalau misalkan kita itu memperlihatkan bahwa kita itu sebenarnya akan baik-baik aja tanpa dia, dia juga gak akan ninggalin kita. Jadi daripada kita fokus untuk mengekang dia, lebih baik kita fokus ke diri sendiri. Gimana caranya kita meningkatkan kualitas diri kita sehingga pasangan kita tidak akan meninggalkan kita. Jadi intinya, prioritas itu tetap harus ada di diri kamu sendiri. Jangan memprioritaskan orang lain lebih dari diri kamu sendiri. Itu berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi kalian yang sudah punya pasangan misalkan, jangan sampai prioritas hidup kalian itu adalah pasangan kalian. Prioritas hidup kamu tuh ya tetap kamu. Yang ketiga adalah don't be too easy. Jangan terlalu murahan istilahnya. Seperti yang sudah aku bilang tadi, bahwa naturalnya laki-laki itu memang suka games dan juga adrenalin. Jadi cowok itu biasanya akan lebih penasaran, akan lebih merasa tertantang kalau kita itu playing hard to get. Di sini aku bukan mengajarkan untuk jadi jual mahal, tapi memang kita itu sebagai perempuan itu ya harus sedikit jual mahal, jangan terlalu jual murah, tapi jangan kemahalan juga, nanti dicicil. Nah, karena laki-laki itu bakalan cepet bosen sama perempuan yang kayak mudah ditebak, terus kayak kelihatan ngejar-ngejar banget gitu. Kayak istilahnya buat cowok tuh cewek yang kayak gitu tuh nggak menarik gitu. Nah, maka dari itu kita tuh sebagai perempuan intinya harus punya prinsip gitu. Dan ya biarkan aja cowok yang mengejar. Ini berlaku untuk kamu juga ketika kalau misalkan kamu sudah punya pasangan. Jangan sampai perempuan itu kelemahannya di sini. Perempuan itu kalau udah jatuh cinta, biasanya mereka itu mau melakukan apapun, termasuk mereka itu mau melanggar prinsip dan kayak melonggarkan apa yang telah menjadi prinsip mereka. Padahal itu tuh nggak boleh. Ini juga berlaku untuk physical touch ya. Kalian tuh jangan terlalu gampang kayak mau disentuh-sentuh sama cowok, meskipun kalian udah dewasa. Oke, di sini aku bakal bilang aja ya, karena aku juga sudah dewasa dan aku percaya bahwa penonton aku juga sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mungkin kalau yang sudah menikah itu malah kewajiban, tapi kalau misalkan yang masih pacaran, nah kalian itu jangan langsung kayak memberikan semuanya sama pasangan kalian, karena di buku ini itu dijelaskan bahwa cara pandang pria dan wanita terhadap seks itu berbeda. Kalau misalkan wanita itu memandang seks sebelum melakukan seks, wanita itu biasanya lebih rasional, sedangkan laki-laki tidak rasional. Kenapa? Karena memang secara sains pun mayoritas isi pikiran laki-laki kan itu ya. Nah, sedangkan wanita itu rasional gitu. Tapi setelah berhubungan badan itu terbalik, sehingga laki-laki yang jadi rasional, perempuan yang irasional. That's why biasanya perempuan itu kalau misalkan sudah ada koneksi sama laki-laki, physical touch dan lain-lain, biasanya dia malah makin jatuh cinta. Sedangkan cowok itu malah dia jadi rasional. Mungkin cowok kalau anak-anak Jakarta, anak-anak gaul gitu, mungkin pernah gak sih ngerasa kalian lagi ke klub, terus kalian minum gak sadar dan lain-lain, kalian kayak ya udah ngajak aja tidur cewek siapapun, pas pagi-paginya kalian kayak anjir gue apaan masa gue tidur cewek kayak gini, karena kalian jadi berubah rasional setelah kalian melakukan itu. Ini juga kenapa agama kita mengajarkan bahwa alangkah baiknya kita itu tidak boleh melakukan hal tersebut sebelum nikah. Karena itu tadi, dari buku ini pun aku belajar bahwa oh ternyata itu alasan agama melarang. Prinsip yang keempat adalah laki-laki itu akan melakukan apapun untuk wanita yang dia sayangi. Bahkan dia akan melakukan hal-hal yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya untuk perempuan yang memang menjadi dream girl-nya. Salah satu contohnya adalah bayarin makan atau waktu dating. Sebenarnya itu bebas ya, bagaimana kesepakatan dalam hubungan itu, mau siapa yang bayarin. Karena memang aku tidak membenarkan bahwa misalkan laki-laki harus selalu yang bayar atau split bill juga bayar. Tapi ini tuh adalah konteksnya first
dating. Dan aku juga sudah mempelajari gitu ya. Aku sudah pernah beberapa kali ngobrol juga sama teman-teman aku yang cowok bahwa laki-laki itu terutama first date ya aku ngomongnya, beda kalau misalkan second date atau hari-hari dating selanjutnya gitu. Kalau first date di buku ini juga disebutin laki-laki itu kan emang punya pride ya. Dia tuh emang udah punya pride untuk menafkahi gitu. Nah, kalau first date cowoknya minta ceweknya yang bayarin, itu tandanya dia itu nggak sayang sama kamu, nggak sesayang itu sama kamu. Karena laki-laki itu tidak akan membiarkan dream girlnya membayar bill ketika first date gitu. Aku juga sudah mengklarifikasi ini ke teman-teman cowokku. Biasanya cowok itu kalau misalkan ke cewek yang nggak akan dia jadiin pasangan atau kayak cuma nganggap temen doang, ya udah ngapain gue bayarin dia. Tapi kalau misalkan emang cewek yang dia bener-bener suka, pasti malu lah cowok itu kalau misalnya cewek itu yang bayar, karena cowok itu punya pride gitu. Tapi kalau untuk dating selanjutnya itu tergantung kesepakatan kalian. Di sini juga aku biasanya emang suka ngecek juga sih, karena dulu atasan aku juga pernah bilang salah satunya untuk ngetes cowok itu tanggung jawab atau tidak adalah lihat cowok ini tuh mau ngebayarin apa enggak, terutama first dating. Lalu hal yang kelima yang aku pelajari dari buku ini adalah berbicaralah secara singkat, padat, dan jelas sama laki-laki. Karena laki-laki dengan laki-laki lain itu ya begitu pola komunikasinya. Kalau cewek kan lebih kode-kodean ya. Kalau cowok tuh langsung ngomong secara jelas aja gitu. Makanya cewek tuh suka kesel sama pasangannya. Duh, pasangan aku tuh kok gak peka sih, pacar aku tuh gak peka. Bukannya gak peka, cowok tuh emang gak ngerti masalah kode-kode kayak gitu. Makanya kamu kalau misalnya ngomong sama pasangan kamu, ya udah ngomong aja secara jelas, nggak usah main kode-kodean, apalagi kode-kodean di sosial media. Ini juga berlaku buat kamu yang memang sudah berhubungan lama. Kadang hal tersebut itu menjadi permasalahan di relationship kalian kan. So, kalian lebih baiknya komunikasikan secara jelas aja apa yang kalian inginkan dan tidak kalian inginkan. Dan poin yang terakhir yang aku ambil dari buku ini, meskipun sebenarnya masih banyak poin lainnya, itu adalah don't give reward for bad attitudes or bad behavior. Jadi, ketika pasangan kalian melakukan bad behavior, jangan pernah kalian kasih reward, karena itu tuh bakal jadi kebiasaan dan dia tuh bakal nganggap remeh kalian nantinya. Contohnya, misalkan kalian dengan pasangan kalian sudah janjian nih buat dinner bareng. Nah, terus kalian tuh udah masakan kesukaan dia yang paling enak pokoknya. Ternyata dia tiba-tiba cancel karena ada meeting atau alasan lainnya. Nah, kalian jangan pernah nge-reschedule itu. Kalaupun kalian reschedule, kalian jangan masak masakan yang sama. Kenapa? Karena ini tuh biar bikin dia kayak penasaran dan kesel gitu. Bukannya kayak bikin dia marah atau gimana ya, cuman biar kayak istilahnya ngehukum dia dan bikin dia penasaran aja sebenarnya tuh apa dia nggak akan pernah dapetin lagi apa yang dia pernah lewatkan, kayak gitu istilahnya. Jadi kalaupun misalnya kalian nge-schedule atau bikin schedule lain untuk dinner, jangan pernah masakin atau suguhkan makanan yang sama sebelum ketika dia cancel acara itu gitu, acara kalian sebelumnya. Jadi biar dia penasaran sebenarnya rasa yang kalian masakin kemarin itu kayak gimana gitu. Karena kalau kalian ngulang lagi kayak gini, dia bakal mikirnya ya udahlah kalau gue cancel pun dia pasti bakal masakin hal yang sama gue gitu. Jadi ya itu, again, buku ini tuh ngomongin kalau misalnya kalian terlalu baik dan terlalu nice, kalian tuh lama-lama cuma bakal dijadiin keset. Nah, itu dia review aku mengenai buku Why Men Love Bitches. So, sebenarnya buku ini bagus banget buat kalian baca sebagai referensi gimana sih jadi wanita yang disukai pria. I mean like konteksnya seperti pengen banget disukai cowok ya. Tapi no, we can learn from anything and from everything. Termasuk juga kalau misalkan kalian lagi berpasangan, kalian juga lebih, buku itu sebenarnya lebih biar kita tuh tahu dari sudut pandang laki-laki itu seperti apa sih, laki-laki tuh pengen cewek tuh kayak gimana gitu kan. Kayak tadi, kayak kalau ngomong jelas, singkat, dan padat, kita kan gak pernah tahu ya cowok tuh sukanya kayak gitu, karena kita juga kadang gak enakan gitu kalau ngomong terlalu to the point gitu kan. Oke, so mungkin itu aja reviewku kali ini, dan aku akan review buku selanjutnya. Kalian boleh komen di bawah juga, laki-laki atau perempuan, bener gak sih yang ada di buku ini tuh. Well, thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment, and I'll see you in my next video. Bye.